ponsel wanita itu secara tidak sengaja jatuh dari tangga. Tanpa diduga, ponsel itu melakukan perjalanan menembus waktu dan mengenai seorang pria yang hidup 100 tahun yang lalu. Wanita itu menelepon pria tersebut untuk memintanya mengembalikan ponselnya. Pria itu pun memberikan alamat agar wanita itu bisa mengambilnya. Namun keesokan harinya, ketika wanita itu tiba di alamat tersebut, ia mendapati bahwa jalan itu tidak ada. Saat itulah dia mengetahui dari pria itu bahwa pria itu hidup 100 tahun yang lalu. Tetapi pria itu tidak mempercayai kata-kata si wanita. Kemudian, wanita itu memberitahunya bahwa kapal Titanic akan tenggelam pada 15 April 1912. Benar saja, keesokan harinya ketika pria itu membaca koran, di sana tertulis berita tentang tenggelamnya Titanic. Dalam hari-hari berikutnya, mereka berbicara lewat telepon setiap hari, saling berbagi kekhawatiran dan cerita mereka masing-masing. Lambat laun, mereka saling jatuh cinta dan memutuskan untuk bertemu menembus waktu di Tokyo. Meski mereka berjalan di jalan yang sama, pemandangan di sekitarnya sangat berbeda. Akhirnya mereka menemukan sebuah toko yang telah berdiri selama 100 tahun. Pria itu memutuskan untuk memberinya sebuah hadiah. Ia masuk ke toko dan memilih sebuah cermin. Lalu ia meninggalkan pesan di cermin tersebut. Ia memberitahu pemilik toko bahwa akan ada seorang wanita yang datang untuk mengambilnya 100 tahun kemudian. Cakapan ini membuat anak perempuan pemilik toko penasaran. Maka pria itu berkata bahwa mungkin dialah yang kelak akan memberikan hadiah itu. Beberapa dekade kemudian, wanita itu masuk ke toko dan berkata bahwa ia datang untuk mengambil cermin. Seorang nenek berusia 100 tahun pun keluar. Dialah gadis kecil itu dahulu. Ia sangat terharu melihat wanita tersebut. Lalu ia memberikan cermin itu sebagai ucapan terima kasih karena telah menepati janji. Pria itu ingin wanita tersebut berbicara dengan dirinya yang berusia 100 tahun melalui telepon. Ketika sang nenek mendengar suara masa kecilnya, air mata pun mengalir dari matanya. Saat matahari hampir tenggelam, pria itu tiba-tiba bertanya apa arti tanda merah di layar ponsel. Wanita itu pun menyadari bahwa baterai ponsel hampir habis. Jadi mereka segera menutup telepon. Wanita itu kembali ke tempat di mana ia kehilangan ponselnya. Dia mencoba mengirimkan charger kembali ke masa lalu. Tapi keajaiban itu tidak terjadi lagi. Pada saat itu, pamannya juga menelusuri informasi tentang pria tersebut. Wanita itu sangat penasaran ingin tahu apa yang terjadi padanya. Namun sang paman mengatakan bahwa pria itu meninggal pada 23 April 1912, 4 hari ini. Wanita itu terkejut melihat surat kabar. Di sana tertulis dengan jelas bahwa pria itu tenggelam saat menyelamatkan seseorang. Ia pun berlari dengan panik dan kembali menelepon pria itu. Ia memberitahu bahwa pria itu akan tenggelam hari ini. Tetapi pria itu sama sekali tidak mempercayainya. Meskipun ada kolam di depannya, ia pikir ia bisa berhati-hati. Kemudian, wanita itu mengatakan bahwa penyebab kematiannya adalah karena ia menyelamatkan seorang gadis kecil. Dan gadis kecil itu adalah orang yang menyimpan cermin untuk mereka. Wanita itu terus memohon agar ia tidak pergi. Tetapi pria itu mengerti bahwa jika ia tidak menolong, maka gadis kecil itu akan mati. Saat wanita itu berkata, "Aku mencintaimu," ponsel pun mati saat itu juga. Lalu pria itu berlari menuju kolam dan langsung melompat ke dalamnya. Ponsel itu pun ikut tenggelam selamanya. Ketika wanita itu tiba di kolam tempat pria itu tenggelam, tulisan di batu nisan membuatnya menangis sejadi-jadinya.